Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pilkada sehat. Setiap kali muncul persoalan surat ijo, sebagian masyarakat selalu bersikap apatis, sebab surat ijo di kota Surabaya muncul di setiap momen tertentu. Namun kali ini, anggapan sebagian masyarakat tersebut dipatahkan komunitas pejuang surat ijo, KPSIS, yang dipimpin Haryono. Sebab KPSIS berkomitmen akan terus berjuang, hingga surat ijo menjadi SHM. Lalu berhasilkah perjuangan KPSIS dalam mewujudkan mimpinya? Sebab hingga saat ini pemerintah kota Surabaya atau Pemkos bersikukuh dengan argumentasinya, sedangkan KPSIS yakin perjuangannya akan berbuah hasil. Terkait persoalan ini, ternyata ada keyword yang harus dipecahkan. Untuk mencari jawaban persoalan surat ijo di kota Surabaya, kali ini, Raja Warta mewawancarai Dr. Sri Setiaji, SHMH pakar hukum pertanahan asal Universitas 17 Agustus Untak, Surabaya. Menjawab pertanyaan Raja Warta, pria yang akrab disapa senior ini, menjelaskan panjang lebar problema hukum surat ijo yang berlangsung selama bertahun-tahun di tengah masyarakat secara yuridis formal. Berikut penjelasannya. Ya, surat ijo itu ada satu problematika hukum, di mana problematika hukum antara persepsi masyarakat penghuni dan pemegang IPT dengan keberadaan HPL serta posisi pemerintah kota. Nah, problematika hukum ini berkepanjangan mulai dari tahun 80-an, 90-an, 2000 dan seterusnya, yang mana itu satu momentum yang terus berkembang dan terus bergulir pada saat momentum-momentum tertentu. Nah, saya ingin bicara tentang masalah hukumnya. Saya tidak mengkaitkan dengan itu. Oke, bagaimana Pak Sri melihat persoalan surat ijo secara hukum, secara yuridis? Ya, kalau seperti yang terjadi saat ini beredar di media sosial dan saya juga mempelajari keberadaan surat ijo secara normatif dan juridik, bahwa pemerintah kota mempunyai perda, mempunyai perwali terhadap IPT maupun pengelolaan, itu secara normatif sudah benar. Sampai kapanpun yang dinamakan perda itu, kalau menurut asas preferensi atau asas perundangan itu sudah tepat, karena tidak ada lex superiore derogat legi generali, lex specialis derogat legi spesialis generali, tidak ada. Artinya baik menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 maupun terhadap Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 yang diperbarui tentang tata dan perundangan, posisi perda itu merupakan posisi yang sah. Artinya keberadaan perda itu secara hierarkis mengikuti birokratif, secara kesamping perda yang ada payung-payung yang masuk terhadap model pengelolaan. Itu harus mengikuti Undang-Undang 1 2004, PP 27 2014 dan seterusnya. Nah, persoalannya masyarakat terus berjuang menganggap bahwa ada sebuah yang salah, ada yang sebuah yang kurang tepat menurut anggapan masyarakat. Kalau begitu bagaimana? Kalau sudah Pemkot mempertahankan secara hukum dengan perdanya, sementara masyarakat berkeyakinan perjuangannya akan berhasil. Ya. Secara hukum bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, tadi sudah saya katakan, Mas Ade, di dalam perundangan itu ada yang disebut asas preferensi perundangan. Dalam asas preferensi itu ada sebuah norma itu yang mengatur. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dirubah di dunia ini. Kecuali apa? Sampai orang agamanya apa? Nah, kalau Islam kecuali Al-Quran kan yang tidak bisa diberubah. Artinya hal-hal yang bersifat faktual, hal-hal yang bersifat data
itulah yang harus dikompilasi, yang harus dikonfirmasi, ketemu bersama atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Saya melihat, Mas Ade, bahwa ada satu komunitas, apa itu namanya? Ada dua, KPPSIS dan KPSIS. KPSIS, KPSIS itu Pak Haryono ketuanya. Kalau PTSIS Pak Endung atau Pak Farid itu. Oh gitu, ya. Saya berharap dua komunitas ini berjuang tanpa ada satu gerakan momentum. Dan saya melihat, saya cermati gerakan dari KPSIS ini lebih konstruktif, lebih masif. Nah, dan saya dengar, karena saya cukup dekat juga dengan teman-teman di Ubaya, dia sudah punya kajian akademis. Berarti yang secara hierarkis dan hierarkis horizontal, hierarkis vertikal itu sudah berada dalam posisi grand desain untuk penyelesaian surat izin. Oh, berarti menurut Pak Sri di Surabaya ini dalam penyelesaian surat ijo yang punya peluang untuk berhasil hanya KPSIS. Setahu saya komunitas ini yang punya grand design, punya kajian yang sudah di grand design secara vertikal maupun secara horizontal dari instansi ke sana. Sehingga inilah harapan besar dari masyarakat yang tergabung dalam apa tadi KPSIS itu Dan PTSIS. Iya, saya dapat info-info dari teman-teman dari mana. Itu kayaknya yang sudah ada grand design untuk penyelesaian. Nah, kalau begitu artinya teman-teman KPSIS punya peluang untuk berhasil. Insya Allah Cara begitu. penyelesaiannya bagaimana, Pak Sri? Cara penyelesaian begini, Mas Ade. Semua hak atas tanah itu dalam penguasaan hak, menguasai dari negara. Itu asas, ya, itu asas. Asas itu dituangkan dalam sebuah norma yang ada di dalam pasal 2 UPA, pasal 14 yang dibuat perencanaan dan seterusnya. Nah, di dalam pasal 2 itu jelas hak atas dasar hak menguasai dari negara, hak atas tanah bisa dilimpahkan kepada pemerintah daerah Swatantra disebut begitu. Nah, daerah Swatantra sekarang menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Nah, itulah yang perlu adanya sebuah data yang disuguhkan oleh KPSIS, data yang ada di dalam pemerintah kota, itu satu bentuk penyelesaian yang sangat-sangat konstruktif. Karena dari itu, kalau menurut Undang-Undang 15/2019, ya Mas Ade, yang terakhir itu Undang-Undang tentang pembuatan peraturan perundangan, itu perundangan apapun bisa dilakukan perubahan dengan kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis. Saya melihat KPSIS punya itu semua. Iya, Pak Sri, kan selama ini saya lihat, entah benar atau tidak, kedua kubu ini kan saling mempertahankan argumentasinya. Si Pemkot, Maksudnya? Ya Pemkot saya benar menguasai, kan itu ya. Si KPSIS, loh, sampean itu salah. Dan ini nggak pernah ketemu. Ya. Nah, sampai ke meja hukum dan lain-lain, ya toh. Ya. Terus menurut sampean ketika kedua kubu ini bertahan, lalu apa yang harus dilakukan oleh terutama dari teman-teman pejuang surat ijo? Ya, saya melihat goodwill pemerintah kota, ya, ada goodwill dari pemerintah kota membuat surat ya beredar di medsos ya, termasuk Mas Ade kan tahu itu ada kirim surat kemana, tapi tanpa ada satu dasar apa yang untuk menyelesaikan itu. Goodwill-nya ada. Nah, dasar untuk menyelesaikan itu apa? Nah, ini KPSIS yang punya. KPSIS yang punya untuk penyelesaian itu. Sudah terkonstruksi, ini ada norma-norma apa yang harus dilakukan, pembaruan dan lain sebagainya. Itu KPSIS punya.
Berarti menurut sampean seharusnya kedua belah pihak, terutama kepala daerah yang punya goodwill untuk menyelesaikan harus menggandeng KPSIS. Siapapun. Karena kan sampai Pak Sri tadi kan bilang bahwa yang punya desain apa tadi? Kajian akademis yang sudah menjadi grand design. Makanya salah satu warga sebenarnya kan yang punya kajian akademis kan cuma KPSIS. Iya. Maka seharusnya Pemkot harus bekerja sama atau duduk bersama dengan KPSIS. Begitu pesannya. Selama mempertahankan masing-masing, saya pikir bukan penyelesaian, tapi KPSIS berjalan dengan lancarnya. Tidak tahu Berarti bagaimana itu. tanpa Pemkot pun KPSIS akan berhasil. Karena goodwill pemerintah pusat juga demikian. Pemerintah pusat sudah memberikan satu bentuk green light terhadap satu penyelesaian dengan melihat kajian akademis yang dibuat oleh KPSIS. Pertanyaan yang terakhir mungkin Pak Sri ya. Ini sekarang kan menjelang pilkada, sudah tinggal menghitung hari Pak Sri. Kira-kira kedua belah pihak ini kan saling mengklaim ya. Jadi aku dari A saya bisa menyelesaikan, yang B saya jamin saya bisa menyelesaikan. Bagaimana ini melihatnya Pak Sri secara politis? Sampean pinter sampean, ya, sampean pinter sampean. Jadi gini, secara politis saya tidak begitu hiruk pikuk ini, saya tidak begitu peduli sebenarnya, tidak peduli. Tapi dari setiap hari dikirimi oleh beberapa teman melihat di WA dan lain. Kedua calon menurut saya belum punya satu bentuk apa yang harus dipakai untuk menyelesaikan hukum loh ya, kita bicara hukum. Tidak ada. Semua baru bicara akan, sehingga itu menjadi visi saja. Jadi visioner boleh, akan saya selesaikan. Tapi apa bentuk yang akan diselesaikan? Kedua calon tidak punya. Maka teman-teman yang tergabung di dalam KPSIS ini melakukan upaya sendiri. Saya lihat siapa itu ketuanya? Haryono, terus ada dewan penasihatnya si orang Ubaya, Pak Taufik. Itu melakukan upaya sendiri tanpa mempedulikan juga. Jadi kembali ke pertanyaannya Mas Ade terkait dengan masalah itu, kedua belah pihak tidak punya konsep apa yang harus untuk melakukannya. Kalau mau ya ikuti aja itu KPSIS. Sana ikut KPSIS yang sudah punya kajian dan sudah menjadi grand design itu untuk penyelesaian. Saya dengar dari teman-teman pusat. Oke Tretan, demikian buah wawancara Raja Warta dengan Dr. Sri Setiaji SHMH Pakar Hukum Pertanahan Untak Surabaya tentang persoalan surat ijo secara yuridis formal. Semoga informasi ini bisa jadi pelengkap wawasan Tretan. Assalamualaikum dan matur sakalangkong.